Salam, selamat pagi. Kita masuk dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, urapi hati dan pikiran kami ketika hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 hingga ayat yang ke-43. Dan tema yang mau saya ambil adalah dampak berbuat baik. Dan ayat yang menjadi sentral renungan kita terdapat pada ayat yang ke-39. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia membawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara, cerita di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai ayat 43 ini adalah mengisahkan tentang bagaimana seorang murid perempuan bernama Tabita atau Dorcas dalam bahasa Yunani yang tinggal di Yope. Dia telah menggunakan talenta yang dia miliki, talenta yang sederhana bagi sesama sehingga berdampak luar biasa. Tabita seringkali menjahit baju bagi para janda atau orang-orang yang terabaikan pada waktu itu. Dari cerita ini ada dua hal penting yang dapat kita cermati. Yang pertama adalah menjahit merupakan adalah talenta yang sederhana. Tetapi Tabita menggunakan talenta yang sederhana itu secara maksimal dengan kasih sehingga membawa pengaruh dampak yang luar biasa bagi orang lain. Tak kala Tabita meninggal atau Dorcas meninggal, para janda-janda menangisinya. Lalu mereka menyuruh dua orang pria datang kepada Petrus yang pada waktu itu berada di Lida untuk menjemput Petrus dibawa ke Yope. Dan dengan kuasa Tuhan, Petrus membangkitkan Tabita dari kematian. Bapak Ibu Saudara-saudara, kuasa Kristus yang bekerja melalui Petrus sebenarnya tidak berkaitan dengan kebaikan Tabita. Karena kuasa kebangkitan Tabita itu murni kedaulatan Allah untuk menjawab pergumulan umat yang pada waktu itu memohon anugerah agar Tabita dibangkitkan. Dan permohonan mereka ternyata doa mereka dikabulkan oleh Allah. Andai kata Tabita tidak pernah menggunakan talentanya, maka para janda-janda tidak akan mau repot-repot berupaya untuk mencari Petrus. Dan tidak akan ada banyak orang mendoakannya. Karena Tabita semasa hidupnya sungguh-sungguh telah menjadi berkat bagi mereka. Itulah sebabnya apa yang ditabur oleh Tabita, dia tuai ketika dia meninggal. Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap orang dari kita pasti diberikan talenta oleh Tuhan. Talenta sesederhana apapun yang kita miliki bisa dipakai untuk kemuliaan Allah dengan kasih. Dan akan menyentuh hati setiap orang dan berdampak sangat besar. Dalam bahasa Yunani, Dorcas artinya rusa atau Tabita. Atau wanita yang baik hati dan dermawan. Ia juga disebut pemimpin janda-janda. Bapak Ibu, tetapi apa yang hendak kita katakan dari sini? Ternyata Tabita tidak berkuasa menghalangi dan mengalahkan maut. Waktu itu dia meninggal karena sakit. Dan mendengar berita kematian Tabita, Rasul Petrus yang pada waktu itu sedang melakukan pelayanan di Lida, segera datang ke Yope sebab jaraknya sangat dekat dengan kota Lida. Sesampainya Petrus di Lida, di rumah Tabita, ia segera ke tempat di mana Tabita dibaringkan. Petrus berlutut dan berdoa. Setelah berdoa, Petrus berkata kepada Tabita, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka mata dan melihat Petrus. Dari kisah Tabita yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43 ini, kita mungkin bertanya, kenapa Petrus menganggap kematian Tabita itu penting baginya? Dan ternyata ayat 36 kita membaca bahwa Tabita adalah seorang perempuan yang berbuat baik hati dan dermawan. Ini adalah ungkapan
yang kalau kita baca dalam Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan ia selalu saja melakukan hal-hal yang baik dan menolong orang-orang miskin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bukti yang menguatkan bahwa ia adalah seorang perempuan yang baik hati adalah ketika dia meninggal, di mana semua janda-janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepada semua orang, semua baju dan pakaian yang dibuat oleh Tabita pada waktu dia masih hidup. Bagi para wanita yang berstatus janda, apalagi tua dan tidak memiliki pekerjaan, hal itu menjadi pergumulan bagi mereka sendiri ketika Tabita meninggal. Karena itu tidak berlebihan jika kematian Tabita mereka menangis sambil menunjukkan baju dan pakaian sebagai bukti perbuatan baik yang telah dilakukan oleh Tabita. Di sisi lain seperti yang tertulis dalam ayat 36, dikatakan ia juga memberi sedekah. Artinya boleh dikatakan bahwa dia juga adalah seorang dermawan. Bahkan mungkin ia ikut mendukung pelayanan para rasul-rasul Yesus pada waktu itu. Karena dia adalah seorang murid perempuan, pengikut Kristus. Perbuatan baik Tabita menjadi catatan tersendiri bagi Petrus untuk dia tidak menunda-nunda kedatangannya, sebab Tabita berguna mendukung pelayanannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui kehidupan Tabita yang adalah seorang murid Kristus, dia menghidupi kebenaran Kristus, iman kepada Kristus, dan memancarkan kebenaran Kristus itu sedemikian rupa dalam dirinya sehingga orang-orang lain, para janda-janda, rasul-rasul melihat perbuatan baik yang dia lakukan, dan dia telah menjadi saksi bagi para janda-janda pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah supaya kita diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan mempercayakan kepada kita sebuah keahlian, sebuah karunia, supaya melalui karunia itu kita dapat berbagi berkat bagi sesama. Oleh sebab itu, melalui kisah ini, pertanyaan bagaimana dengan kita? Talenta apa yang sudah Yesus percayakan kepada saudara dan saya? Apakah talenta itu besar atau kecil? Talenta itu banyak atau sedikit? Dan sudahkah kita memfungsikannya, melipat gandakan talenta yang Tuhan sudah percayakan menjadi berkat bagi orang lain? Jika belum, maka ini adalah waktunya. Firman Tuhan ini kembali mengingatkan kepada kita supaya talenta itu kita berdayakan dan kita gunakan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, dalam hidup ini tidak selamanya kita dapat melakukan hal-hal yang besar, tetapi kita dapat melakukan pekerjaan yang kecil dengan kasih yang besar. Itu adalah kutipan dari Bunda Mother Teresa. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami, berbuat baik, melipat gandakan talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, kiranya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Firman-Mu menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.